Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Alhamdulillah, senang sekali rasanya. Sekarang saya sudah berada di kota Izumo, tepatnya di prefektur Shimane. Nah, sebelum kita room tour ke kos-kosan ala Jepang, sedikit cerita perjalanan dari Indonesia ke Jepang ya, memang memakan waktu yang cukup panjang. Jadi memang perjalanan kurang lebih sekitar 7 jam menggunakan pesawat. Kemudian opsi pilihan ketika ingin sampai ke Jepang yaitu ada dua. Sebenarnya yang bandara paling besar adalah Tokyo dan Osaka, tetapi untuk penerbangan flight internasional kemarin itu saya tibanya di Bandara Narita. Nah itu jaraknya memang agak cukup jauh dari pusat kota Tokyo atau Eki di Tokyo. Tetapi yang susah cuma satu, yaitu kendala bahasa saja karena semuanya menggunakan bahasa Jepang, jadi tidak menggunakan bahasa Inggris. Tetapi itu tidak jadi masalah. Setelah sampai di Bandara Narita, yang harus digarisbawahi harusnya kalian menyiapkan waktu yang cukup panjang. Jadi kalau teman-teman itu sambung pesawat lagi dengan pindah ke bandara yang lain, itu harusnya di-prepare dengan baik waktunya, karena memang di Bandara Narita untuk penerbangan internasional itu butuh waktu yang sangat panjang untuk pemeriksaan, mulai dari berkas sampai pemeriksaan PCR atau menggunakan saliva. Sehingga betul-betul itu memakan waktu yang kurang lebih sekitar 3-4 jam. Setelah itu dari Bandara Narita saya sambung menggunakan bus ke stasiun kereta atau stasiun bus. Di situ saya nyambung naik bus menuju ke Izumo. Nah, perjalanan ke Izumo itu kurang lebih sekitar 12 jam sama perjalanan dari Makassar ke kampung saya, Sorowako. Nah, perjalanannya bisa kita tempuh dengan bus, kereta, ataupun dengan pesawat lagi. Saya memilihnya naik bus. Saat sampai di Izumo, kita coba lihat-lihat kamar kosan saya yang ada di Izumo City ini. Bagaimana sih sebenarnya di dalamnya, seperti apa, dan fasilitas-fasilitas yang diberikan. Langsung saja kita lihat, check it out. Nah, sekarang kita sudah ada tepatnya di dalam ruangan dormitory dari International House Shimane University. Jadi kalau kita dari luar, penampakannya sebenarnya pintunya seperti ini. Nah, kita coba mulai, anggaplah kita dari luar ya. Karena sekarang saya lagi dalam keadaan karantina, jadi kita tidak boleh keluar. Nah, sekarang yang akan saya jelaskan, ini adalah kita menghadap ke depan, masuk pertama kali. Di sebelah kiri, di sini sudah disiapkan gantung-gantungan, ada sendal juga. Lalu ini adalah rak sepatu sama tempat sampah. Nah, rak sepatunya kita coba buka dulu. Nah, ini rak sepatu, dan sepatu di dalam adalah yang saya bawa dari Makassar atau Indonesia ya. Di sini ada sepatu basket caddy yang bisa saya pakai nanti main basket di indoor basketball courtnya. Lalu ada sepatu Adidas untuk running atau untuk jalan santai. Lalu untuk keseharian, untuk kalau ke rumah sakit atau ke fakultas atau kantor bisa pakai itu. Ini juga ada sepatu jalan lah. Oke, kita tutup. Nah, setelah masuk, nah di sini ada gantungan untuk gantung jaket. Ada cermin, biasanya sebelum keluar ya cermin dulu. Nah, ini ada gantungan, ada saklar lampu buat yang di sini. Nah, lalu kita ke kiri. Jadi kalau ke kiri, di sini ada yang pertama kita akan langsung ketemu dengan mesin cuci. Nah, mesin cuci ini seperti ini. Nah, sudah ada kaos kaki saya. Nah, kemudian di atasnya ada pengering. Nah, ini bisa masuk ke sini nih pengeringnya. Jadi setelah dicuci, silahkan masukkan ke mesin pengeringnya. Lalu, nah di hadapan sini ada saklar, ketiga saklar. Saklar pertama ini ya, untuk di tengah. Nah, di sini ada dua. Jadi satu untuk toilet. Jadi toiletnya terpisah. Ini seperti ini. Nah, sudah ada tisu. Nanti juga mungkin pasang ember. Kan biasanya kan orang Indonesia kita biasanya lebih suka cuci dengan air ya, atau bilas dengan air. Setelah itu baru pakai tisu. Nanti akan ada ember. Nah, yang kedua di sini ini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya terdiri dari bathtub. Kemudian di sini ada air dingin dan air panas. Jadi disalurkan langsung ke showernya. Nah, ini penampilannya seperti itu. Nanti di sini ada tempat-tempat untuk sabun, juga ada gantungan handuk.
ada 2. Di sini juga bisa. Oke. Nah, kita boleh matikan dulu lampunya. Ini juga sama. Oke deh, ini penampakan dari saya berdiri ke arah pintu luar. Ini ada tempat untuk siapa tahu ada pengiriman surat dan lain-lain. Ini kita boleh matikan lampunya. Ya, sekarang, nah ini dia, kita akan masuk ke ruang tengah. Jadi di ruang tengah ini ada 2, kita pisahkan di tengah-tengah sini. Yang kita ke sebelah kanan dulu. Jadi kalau kita masuk ke sebelah kanan, di sini sudah ada meja untuk makan. Jadi pada saat kita datang pertama kali ke dormitory atau international house ini, kita langsung disambut dengan beberapa berkas yang harus kita isi. Nah, ini seperti apa? Yang pertama ada notification of arrival at international house. Jadi kita harus isi. Kemudian ini ada beberapa form ya, form 3, kemudian form 4 pledge, kemudian appendix 4 ini receive for receiving the key. Jadi kita kalau dikasihkan beberapa benda yang ada di sini tuh akan masuk dalam beberapa form dokumen di sini. Ini ada appendix 2, itu seperti leasing contract. Leasing contractnya adalah beberapa yang dipinjamkan nih. Jadi ini kan dormitory-nya kita pinjam dari atau sewa lah ibaratnya. Nah, ini ada beberapa yang diberikan dalam ruangan ini. Dan masih banyak lagi, student contact, international form, dan lain-lain. Kemudian juga ada garbage sorting and disposal guide, ini untuk panduan agar kita tidak buang sampah sembarangan. Artinya ada beberapa sampah yang tidak boleh kita campur adukan di situ. Kemudian, nah ini kalau ini kue dari mama saya bawa dari Sorako. Lalu di depannya ada dapur. Nah, dapur ada beberapa partisi, di atasnya ada, kemudian di bawahnya juga ada. Tadi kita dikasih sama Dr. Aji banyak sekali, jadi terima kasih banyak dok. Mulai dari piring, gelas, semuanya tempat ini untuk cuci piringnya sampai ke situ-situ. Nah, kemudian di sini ada kompornya. Jadi kompornya ada 2, kita bisa gunakan. Lalu kita kesini. Nah, di sini ada lemari untuk simpan bahan makanan, mau simpan piring semua juga boleh, atau bahan-bahan makanan yang lain. Tadi juga sudah dikasih beras sama Dr. Aji, terima kasih banyak dok. Ada gula juga, teh, ada garam. Tapi Indomie saya bawa cuma 5 dari Makassar. Nanti pasti bakalan butuh Indomie. Di sini ada jual Indomie, cuman harganya 12.000 satu Indomie, jadi agak mahal. Nanti kita coba lihat. Nah, kemudian di sini juga ada microwave dari Mitsubishi. Lalu ada tempat beras di sini. Ada tempat penyimpanan juga. Di sini ada banyak tempat penyimpanan juga. Lalu ada lampu untuk di meja makan. Nah, di sini kita juga dapat vacuum cleaner. Nah, jadi kalau pernah makan atau untuk dapur dan ruang makannya seperti ini. Lalu kita lihat sekarang yang besar ini adalah kulkas. 1, 2, 3. Besar sekali kulkasnya. Coba kita buka. Nah, untuk kulkasnya memang besar, masih belum ada isinya karena masih dalam proses karantina, jadi belum beli apa-apa. Ada telur, ini bisa cukup beberapa hari. Ada bawang bombay kalau masak-masak sama sarden. Terima kasih banyak Dr. Aji dan istri sama keluarga. Lalu ini bagian bawah juga Dr. Aji. Juga tadi sudah kasih chicken nugget. Terima kasih banyak Dr. Aji dan istri, luar biasa. Dikasih jam juga tadi dari pihak kampus. Sini ada AC, kita dapat AC, dapat meja, dapat kursi. Nah, jadi untuk ruang keluarga atau ruang tamu sebenarnya seperti ini. Ada TV, ada meja TV, ada meja kecil di samping sofa, lalu ada sofa dan ada meja lagi satu di sini. Nah, ya mejanya sudah penuh ya. Sini juga ada isinya, ada uang di bekas belanjaan tadi di bandara, belanjanya di bandara. Nah, kemudian kalau kita ke belakang, di sini juga ada. Nanti kita akan lihat ke belakang. Oke, lalu kita menuju ke kamar. Jadi kamarnya disiapkan ada 1. Kita coba ke kamar.
Nah di dalam kamar ada lemari pakaian. Lalu untuk kasurnya kita disiapkan sebenarnya yang single tapi isinya ada 2, jadi mirip seperti king size ini. Kemudian ada meja untuk meja ini ya, meja kerja juga disiapkan di sini. Ada AC, kemudian ada kacanya besar, bisa lihat ke belakang langsung. Nah ini, oke, sama ini ada, ini terima kasih buat istriku tercinta yang sudah repot-repot kesana kemari waktu di Makassar, padahal lagi hamil juga beli masker, ditemani sama mertua, bunda, dan juga mama juga bantu packing-packing, banyak lah semuanya, saya terima kasih banyak. Nah ini ada masker, ini cukup banyak, ini lagi ada masker lagi. Kemudian di laci sana pun juga saya udah taruh masker. Lalu ada deodoran, di sini harganya katanya mahal jadi saya bawa. Kemudian ada hand sanitizer, ini cuci muka juga bawa dari Indonesia. Padahal di sini banyak cuci muka, cuman saya belum dapat jadi bawa jaga-jaga. Moisturizer, kemudian di sini juga ada pomade, ini juga moisturizer, sisir. Nah ini obat kemarin waktu di Jakarta titip sama Aldi, dibelikan, makasih Di. Ini ada cukup-cukuran, nanti mau beli yang elektronik. Nah mungkin itu yang kita bisa lihat dari room tour kita kali ini. Dan kita yang belum itu ke sini, teras belakang. Teras belakang ini bisa digunakan untuk jemur-jemur ya. Nah ini dia, kita bisa jemur-jemur di sini. Di sini kita langsung pemandangannya ke fakultas, pemandangan dari luar. Nah ini kalau kita masuk dari teras ke dalam, nah, seperti inilah. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.